Hi girl, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate. Hai semuanya, oke buat teman-teman yang kalian pengen bikin pasukan reseller. Nah, untuk bikin pasukan reseller kita pertama harus tahu dulu produk apa yang bakalan kita jual. Setelah kita tahu produk apa aja yang bakalan kita jual, kita lanjut ke proses gimana cara rekrut reseller, terus gimana cara ngasih pembinaan kepada reseller kita, terus gimana cara manajemen reseller, gimana cara bikin laporan keuangan, dan gimana caranya manajemen pendapatan dari usaha kita. Nah, untuk yang pertama kita lakuin adalah menentukan produk. Untuk pertama itu menentukan produk ini penting banget, karena kita harus tahu dulu produk apa yang bakalan kita jual, dan produk itu bakalan kita jadiin sebagai produk yang bikin kita harus melakukan pemasaran, dan pemasaran itu butuh orang banyak, atau kita butuh banyak pasukan yang bersifat freelance. Jadi sifatnya ini bukan pegawai, tapi sifatnya ini adalah pekerja freelance. Nah, keunggulannya kita dapat pekerja yang freelance, pertama kalau ada kerjaan kita bisa kasih ke mereka, kalau nggak ada ya udah. Terus kita nggak ada kewajiban buat gaji mereka bulanan, tapi kita punya kewajiban buat ngasih komisi ke mereka kalau mereka udah melakukan penjualan. Nah, itu enaknya reseller. Jadi kalau mereka dapat penjualan, kita ngasih dia komisi. Kalau mereka nggak bisa, ya udah kita nggak ngasih mereka komisi. Jadi bener-bener enak di kita. Nah, untuk strategi rekrut reseller ini ada beberapa strategi dan ada banyak, nanti aku ulas di video-video berikutnya. Nah, untuk yang pertama adalah kita untuk membangun reseller, kita menentukan dulu produknya. Nah, untuk produknya ini kita harus memenuhi dasar produk yang potensial untuk dijual. Nah, untuk potensial untuk dijual, yang pertama adalah produknya mudah dijual. Yang kedua, produknya dibutuhkan market. Yang ketiga, marginnya menarik. Terus yang keempat, bisa di dropship online. Terus yang kelima, tidak dijual di market modern. Oke, kita bakalan bahas satu persatu. Nah, pertama, kita menentukan produk. Nah, untuk menentukan produk dan kita mau rekrut reseller atau mau rekrut tim penjualan, apakah kita harus punya produk sendiri? Nah, jawabannya itu enggak. Kalau kita pengen jualan produk, kita bisa jadi business owner. Kita dari produk, kita mulai dari bikin produknya sampai penjualan ke end user, itu bisa kita handle sendiri. Atau kita bikin produk, kita ambil produknya dari orang lain dan kita rekrut tim reseller kita, dan tim reseller kita ikut jualin produk kita dengan catatan pendapatan kita atau untung kita itu bisa dibagi dua dengan sub reseller kita dan kita sendiri. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya ya sama-sama untung, reseller kita untung, kitanya juga untung, kayak gitu. Jadi kalau reseller kita itu contohnya nih, ada produk, kita ambil dari dropshipper utama di gudangnya gitu. Contohnya aja produk sepatu misalnya. Nah, produk sepatu ini harga sepatunya kalau kita ambil di orang ini tuh 100.000. Nah, kita mau ngejualin, kita ambil, coba deh kita jual 300.000. Berarti kita untung 200.000. Nah, kita bisa bagi dua. Kitanya dapat 100.000, reseller kita dapat 100.000. Jadi sama-sama untung. Nah, kalau kayak gitu berarti pendapatan kita itu besar, dan kalau pendapatannya kita besar atau keuntungan kita besar, kita bisa cari sub reseller. Kalau enggak, ya jangan. Jadi kalau pastiin dulu produknya itu besar pendapatannya. Oke, yang selanjutnya, kalau kita udah nentuin kita mau ambil barang buat jadiin reseller buat pasukan reseller kita, itu ambil barang sendiri atau bikin sendiri, itu tentuin dulu. Oke, setelah kalian bisa nentuin bikin produk sendiri atau ambil dari orang, setelah itu kalian analisa. Dengan analisanya, pertama adalah produk mudah dijual. Yang pertama, produknya harus mudah dijual. Karena apa? Kalau susah dijual ya nggak ada yang beli gitu. Misalnya kalau mudah dijual itu, contohnya kita
keripik pisang. Nah, keripik pisang itu kan ada beberapa reseller makanan, snack. Nah, itu keripik pisang. Nah, keripik pisang ini mudah dijual, jadi otomatis banyak yang beli dan itu menguntungkan buat kita. Terus ada juga web praktis. Banyak para startup atau pembisnis awal itu butuh website. Nah, kita menyediakan layanan web praktis dengan cara kita rekrut reseller kita, biar reseller kita promosi ke mereka, terus mereka naikin harganya atau harga yang udah kita tentuin. Habis itu mereka bilang ke kita bikin website, terus orang itu bayar, dan keuntungan kita itu kita bagi dengan kita sama reseller kita, kayak gitu. Terus itu untuk yang pertama itu produknya harus mudah dijual. Nah, setelah produk mudah dijual, yang perlu dicatat adalah cari bener-bener produk yang mudah dijual. Jangan yang susah dijual, harus door to door. Contohnya pemanas air. Kalian harus door to door antar di perumahan dari pintu ke pintu untuk menawarkan water heater misalnya. Nah, ini nggak bakalan ada yang mau, reseller sekalipun ada yang mau itu dikit banget. Nah, kenapa kayak gitu? Karena susah dijual gitu. Kecuali kalau kita jual water heater dan kita rekrut karyawan tetap yang kita gaji per bulan, itu mereka pasti mau jualan. Tapi kalau kita freelance atau nggak tetap, itu hampir mustahil buat ngedapatin orang yang mau ribet seperti itu. Pasti reseller itu cari yang paling gampang dijual produknya. Itu yang pertama, mudah dijual. Untuk yang kedua, produk dibutuhkan market. Yaitu tadi yang aku contohin, produk yang dibutuhkan market adalah misalnya keripik. Terus kalian mungkin jualan kue. Jualan kue yang mana orang tiap hari itu konsumsi kue itu. Misalnya donat. Nah, donat itu banyak banget yang suka dan banyak banget yang beli. Hampir tiap hari orang itu beli donat. Nah, kalian bisa reseller donat misalnya, atau kalian reseller keripik buah kering. Nah, itu juga banyak dibutuhkan sama market. Ingat ya, kalau semakin banyak dibutuhin sama market, berarti permintaannya tuh semakin tinggi. Kalau market nggak tahu, permintaannya semakin rendah. Contohnya kalian jualan produk yang hanya diminatin oleh orang-orang tertentu, dari kasta tertentu, dari tingkat ekonomi tertentu. Nah, itu susah banget. Jadi kalian harus jualan karena kita baru mulai, jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan yang sekiranya permintaan pasar itu tinggi gitu. Contohnya yang permintaannya susah, kalau kalian jual makanan yang permintaannya rendah dan itu hanya bisa dan diminati kalangan atas banget. Contohnya kalian jualan salad sayur. Nah, salad sayur itu mahal banget. Contohnya di sini makanan sehari-hari itu satu porsi 20.000. Sedangkan kalian jualan salad sayur itu seharga 110.000. Pasti orang-orang mikir 110.000 itu mahal banget dan apa nggak ada rasanya. Kayak gitu. Jadi kayak kalian salah pasar gitu. Pasarnya belum terlalu luas saat ini di Indonesia. Jadi kalian pastiin dulu cari pasar yang luas di Indonesia. Jadi di sekitar kalian, terutama di sekitar kalian, target market kalian tuh di wilayah mana. Itu gimana? Kalian harus nganalisa dulu. Mereka suka produk yang bakalan kali launching nggak? Terus kira-kira di sana banyak nggak yang suka sama produk serupa kayak gitu. Misalnya jualan keripik apa sih yang paling mereka minatin di situ? Keripik buah kah? Keripik sayur atau keripik apa gitu. Terus abis itu setelah kalian cari produk yang dibutuhkan sama market, ketiga kalian harus mikirin tentang margin. Kalian harus mastiin dulu marginnya itu menarik. Yang ketiga itu margin menarik. Jadi reseller itu paling suka banget kalau marginnya itu menarik. Jadi untungnya itu besar. Terus habis itu gampang buat ngejualinya kan, untungnya besar. Terus baik itu kalian itu ngambil dari agen ataupun kalian bikin sendiri, itu marginnya gede. Kalau marginnya gede itu banyak banget orang yang tertarik dan menarik untuk gabung jadi reseller kita gitu. Misalnya kita jualan buku. Nah, jualan buku misalnya tuh buku tentang tutorial make up atau tentang gimana cara merawat tubuh secara alami kayak gitu-gitu. Itu kan banyak banget bukunya. Nah, kalian kupas yang paling menarik, trik dan tipsnya yang paling menarik, terus kalian bisa jual bukunya. Misalnya bukunya itu 150.000. Nah, kalian ngejualnya itu
50.000 dan kalian pengen dapetin keuntungan tiap buku itu sekitar 100.000. Jadi totalnya satu buku itu 150.000 dan margin kalian 100.000. Dan kalian harus bagi dengan reseller kalian. Jadi kalian dapat 50 dan kalian dapat 50. Jadi kalian masih bisa untung dari situ. Nah, itu juga menarik buat orang-orang karena harganya masih ratusan ribu dan untungnya juga besar. Seperti itu. Terus yang keempat adalah bisa di dropship online. Misalnya kalau kita jualan buku, kita bisa pakai ekspedisi. Terus habis itu kalau ada reseller kita yang pesen, kita yang ngemasin. Terus habis itu kita juga yang ngirim, dan reseller kita itu cuma perpanjangan tangan aja, kayak bantuin promosi, tetapi mereka juga dapat income atau mereka dapat margin dari itu. Nah, terus kalau bisa itu barangnya jangan yang susah dijual. Kalau kalian jualan sofa misalnya, sofa itu kan berat banget. Nah, kalian harus mempertimbangkan harga sofanya itu berapa, terus ongkirnya itu seperti apa, kayak gitu. Terus habis itu sesuatu yang sebisa mungkin yang bisa di dropshipping online. Kalau kalian jualan kucing misalnya, itu kan susah ya, karena nggak semua ekspedisi itu mau. Emang ada yang mau, tapi hanya beberapa saja, kayak gitu. Jadi kalian jangan mempersulit diri kalian karena ini masih baru memulai bisnis kecil. Jadi usahain dulu kalau barang itu bisa di dropship online atau bisa dikirim online pakai ekspedisi yang ada. Terus yang kelima, pastiin dulu produk yang kalian jual itu nggak dijual di market modern. Misalnya nih, kalian jualan, contohnya kalian jualan makanan ringan merek Jojo misalnya. Merek Jojo ini adalah keripik buah naga, dan keripik buah naga yang murah banget dan enak. Tapi kalian nggak fokus di reseller kalian nyobain market yang lain, kalian taruh di minimarket yang udah terkenal itu. Nah, terus habis itu otomatis kalau kalian melakukan beberapa promosi dengan berbagai cara promosi, otomatis orang-orang itu nyarinya yang lebih gampang aja. Mereka pasti nyarinya di minimarket terdekat gitu, nggak nyari di reseller kalian, karena di minimarket terdekat aja ada, ngapain ribet gitu kan, ngapain harus ribet online kayak gitu-gitu. Nah, jadi usahain apapun yang kalian jual buat reseller kalian jangan ditaruh di market modern, contohnya marketplace, terus kayak di toko-toko terdekat. Nah, kayak gitu tuh percuma. Contohnya lagi, kalian jualan buku dan bukunya itu kalian taruh di beberapa toko buku yang udah terkenal. Misalnya buku kalian udah kalian reseller ini udah dapat pasukan reseller banyak, terus produk kalian jual di toko buku yang besar banget, contohnya Gramedia, terus Togamas. Nah, otomatis orang-orang waktu tertarik buku kalian pasti mereka kan lihat-lihat di Gramedia dan Togamas, dan itu ternyata ada di sana. Ya buat apa mereka beli di reseller kalian gitu. Jadi pastiin dulu itu nggak dijual di market yang modern. Soalnya apa? Kalau semuanya itu kalian jual di reseller sama market modern, pasti reseller kalian kalah dan lama-kelamaan itu akan rontok dan lama-lama habis. Soalnya nggak ada pasar yang buat ditargetin penjualan sama reseller kita. Nah, jadi tujuannya adalah kenapa nggak dijual di market modern, biar kita nggak kehabisan market dan reseller kita juga nggak kehabisan market. Jadi bisnis kita tetap bisa jalan dengan baik kayak gitu. Oke, jadi kalau pengen membangun reseller, yang pertama harus kita menentukan produk potensial untuk pasukan reseller kita. Oke, yang pertama tadi adalah produk mudah dijual, produk dibutuhkan sama market, terus marginnya menarik, gede, terus bisa di dropship online, bisa dikirim-kirim lewat ekspedisi online. Terus yang kelima, tidak dijual di market modern. Jadi kira-kira kalian pengen bikin apa sih? Jadi kalian tuh harus menganalisa dulu sebelum kalian nyobain. Jadi analisa dulu yang kelima ini gimana, jalan apa enggak, terus hasilnya gimana. Jadi kalau kalian pengen produk apa, ya kalian harus tentuin dulu gitu. Terus kalau kalian belum ada gambaran produk apa yang mau dijual, itu banyak banget sebenarnya produk yang bisa dijual buat kita resellerin. Contohnya makanan kering, catering. Nah, untuk makanan itu kayak makanan kering itu kalian bisa jual keripik tempe misalnya, keripik tahu,
atau keripik bunga sepatu misalnya. Terus habis itu untuk catering, kalian bisa jasa catering, jadi kayak kalian perpanjangan tangan aja, kayak kalian butuh perpanjangan tangan buat promosiin catering kalian. Tapi kalau ada yang pesen, kalian kasih fee ke mereka berapa persen. Nah itu bisa buat merekrut reseller. Terus untuk bisa juga bidang fashion, kayak baju anak, hijab, baju cowok, kaos cowok, terus sepatu cowok, tas cewek, terus baju anak-anak. Terus habis itu ada juga education, itu ada buku bisnis, e-course, terus seminar, sama beberapa tools. Aplikasi juga bisa. Terus ada juga jasa ini website, terus jasa brand, terus habis itu ada elektronik, itu kayak jualan casing, terus jualan HP, mungkin HP yang beda sama yang lain, kayak yang unik gitu. Terus habis itu ada herbal, contohnya kalian jualan bubuk kunyit, terus bubuk bawang untuk keperluan pengobatan tradisional misalnya. Terus habis itu ada skincare, banyak banget ya skincare. Terus setelah itu produk yang lucu-lucu itu kayak ini pot dari kain flanel misalnya, atau pot dari kain sulam, atau pot plastik bentuknya buah-buahan tapi bisa kita tanemin. Terus habis itu kayak boneka kayak squishy misalnya, tapi yang masih unik dan jarang ditemuin di modern market. Terus habis itu kalau kalian pengen nerapin pasukan reseller ini kan ada banyak bisnis yang udah aku sebutin tadi. Ya coba kalian bisa tentuin bisnis apa. Kalau contohnya tuh kalau fashion tuh kayak kalian bikin jualan sepatu anak. Nah, sepatu anak cowok sama sepatu anak cewek misalnya. Terus habis itu pastiin dulu bisa cover nggak. Kita analisa dulu untuk bisa cover nggak penentuan produk potensialnya. Kita analisa dulu. Produknya mudah dijual nggak sepatu anak. Terus habis itu sepatu anak dibutuhkan market nggak. Terus sepatu anak itu marginnya menarik apa enggak. Terus sepatu market itu bisa di dropship online apa enggak. Terus sepatu anak itu tidak dijual di market modern, dijual apa enggak di market modern, kayak gitu. Nah, karena sepatu anak itu bisa memenuhi semua analisa produk potensial, jadi itu berpotensi tinggi buat kita jual, jadi kita jadiin reseller, kayak gitu. Nah, sepatu anak yang seperti apa sih yang unik? Kalian bisa cari misalnya sepatu anak yang berbentuk binatang, yang lucu-lucu kartun, atau sepatu anak yang berbentuk tanaman yang lucu-lucu kayak buah-buahan, kayak gitu. Nah, kalau kalian udah punya produk, kalian tinggal analisa aja produk kalian itu udah memenuhi potensial produk pasar nggak, kayak produknya mudah dijual, produk dibutuhkan market, terus habis itu produk menarik, bisa di dropship online, dan tidak dijual di market modern. Kalian tentuin itu dulu, dan kalian bisa langsung coba. Nah, kalau kalian punya ide langsung mau bikin bisnis apa, kalian langsung bisa komen di bawah ya.